Bismillah. Terima kasih. Bismillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safil hani ya wahhab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan inayah dan hidayah dan taufiknya. Ya alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini setelah antum melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah yang semoga insyaallah Allah taala terima amal ibadah itu. Rabbana nas'aluhul qabul insyaallah. Kita mengambil kesempatan di sini untuk mendengarkan beberapa ilmu yang atau pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan akhlak dan adab, dan terutama akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan fokus di sini membahas satu perangai akhlak hati yang ini sangatlah penting dan menjadi asas dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah al-ikhlas, ketulusan hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Innama dalam bahasa Arab itu innama namanya adatu hasr. Jadi hanya ini gitu. Aku diutus hanya semata. Jadi ini satu-satunya target Nabi Muhammad SAW. Tatkala Allah Ta'ala mengutus baginda kepada kita. Untuk apa? Menyampaikan risalah, menyampaikan agama ini, menjadikan orang semuanya sejahtera, masuk surga semuanya. Bukan itu semua tahu-tahunya. Satu-satunya target Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak. Wah, kata ikhwan. Nah, inilah target utama dari Rasulullah SAW. Dan memang ikhwan, tolak ukur kedekatan seorang hamba kepada Allah dan tolak ukur kedekatan seorang hamba kepada baginda Nabi Muhammad nanti di akhirat dengan seberapa bagus akhlaknya dia. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sedekat-dekatnya dari kalangan kalian denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling indah akhlaknya. Wah, kata ikhwan. Bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak hajinya atau yang lainnya. Enggak, justru tolak ukur itu adalah akhlak. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, ad-dinul muamalah. Ada yang mengatakan itu sebagai hadis, tapi dengan sanad yang dhaif. Yang ma'ruf itu perkataan daripada sebagian ulama. Waruwiya mawquf an ba'd as-sahabah. Ad-dinul muamalah. Tolak ukur agama seseorang itu dengan apa? Tolak ukur agama seseorang dengan pola interaksinya kepada sesama. Bagaimana dia berinteraksi? Bagaimana dia berinteraksi kepada tetangga, kepada keluarga, kepada teman, bahkan pun kepada lawan.
Sebelum semua itu, bagaimana interaksinya terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang menjadi sasaran akhlak itu tiga. Biasanya waktu kita memahami konsep akhlak, perihal akhlak, berarti itu sopan santun kepada sesama. Padahal akhlak itu lebih luas dari hanya sekedar sopan santun terhadap teman. Akhlak itu apa, ikhwan? Sopan santun, betul. Tapi terhadap tiga, ini tiga nih objeknya akhlak. Yang pertama, sebelum kepada makhluk, kepada Allah dahulu, Sang Khalik dulu, Sang Pencipta. Bagaimana engkau bersopan santun kepada Allah Ta'ala? Gitu. Nah, di antara akhlak kepada Allah Ta'ala muncullah perihal ibadah-ibadah ini. Jadi semua ibadah kepada Allah yang kita lakukan itu adalah gambaran daripada akhlak kita kepadanya. Wah, kata ikhwan. Nah, begitu. Dan dari sini masuklah semua perihal ibadah, baik pun ibadah lahiriah atau ibadah batiniah. Perihal hati, seperti yang akan kita bahas ini contohnya, ketulusan hati hanya untuk Allah Ta'ala. Kerendahan hati, tawadhu gitu. Dan husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, begitu. Senantiasa bertazallul, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Nah, itu tuh akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu nomor dua, akhlak kepada sesama makhluk. Akhlak kita kepada teman, tetangga, dan yang lainnya. Ini yang sering difahami hanya ini saja akhlak, padahal bukan, lebih luas dari itu. Yang ketiga, nah ini jarang juga dibahas, akhlak itu juga objeknya kemana? Setelah kepada Allah dan kepada sesama, juga poin ketiga adalah kepada dirimu sendiri. Bagaimana akhlakmu terhadap dirimu? Bagaimana engkau bersopan santun terhadap dirimu? Wah, kata ikhwan. Bukan bersopan santun kepada orang, tapi dia menghina dirinya sendiri. Dia menelantarkan dirinya sendiri. Wah, kata. Dia menistakan dirinya sendiri. Dirimu itu engkau harus juga berakhlak kepadanya, karena dirimu itu adalah titipan Allah. Begitu. Allah Ta'ala memberikanmu karunia dirimu ini sekarang ini. Ini titipan dari Allah Ta'ala. Hendaknya engkau berakhlak kepada dirimu itu, ikhwan. Wah, kata. Nah, inilah tiga objek daripada akhlak. Nah, kita akan bahas di sini yang pertama. Yang mana itu adalah asas akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk beribadah, maka kita beribadah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha," apa terusannya? "Mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi dengan catatan mukhlisin, dengan ketulusan. Allah Ta'ala minta dari kita ketulusan dalam ibadah. Bahkan dahulu berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jangan letakkan perhatian kalian sepenuhnya kepada amal, tapi juga perhatikan apakah amal itu akan diterima atau tidak. Kunu biqabulil a'mal, jadilah kalian dengan diterima atau tidaknya amal itu lebih perhatian daripada amal itu sendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya amal yang diterima, maka dia akan besar walaupun kelihatannya kecil. Tapi kalau amal nggak diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun kelihatannya besar, hakikatnya adalah kecil, bahkan hampa. Bagaimana itu? Dengan ketulusan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, la tahtammu liqillatil amal wahtammu lilqabul, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal akhlisil amala yujzika minhul qalil. Begitu. Baginda Nabi berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tuluslah dalam amalmu untuk Allah, maka cukup bagimu amal yang sedikit. Begitu, ya kawan. Ada perumpamaan yang sangatlah indah, dan saya akan memulai di sini dengan perkataan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, kitab yang sangatlah azim, sangatlah indah, ikhwan. Beliau berkata, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Oh. Amal-amal itu hanya bagaikan gambaran-gambaran sahaja. Namun ruh daripada amal-amal itu yang bisa membuat gambaran-gambaran itu hidup adalah apa? Adanya ikhlas,
adanya ketulusan di dalamnya. Kalau amal tanpa ikhlas persis sama kayak patung-patung, tak ada ruhnya, nggak bisa bergerak dia. Adanya ikhlas dalam suatu amal, adanya ruh dalam jasad itu, baru bisa hidup. Ada seorang ulama, gurunya guru kita, beliau merumpamakan dengan pola matematika. Ini aja perumpamaannya. Kalau seandainya kita punya angka 0, terlepas 0 itu angka atau tidak, tapi kita punya 0, 0, 0, 0, 0-nya ada 3. 0 3 kali, berarti berapa? Ada nilainya nggak? Tetap 0, ya kan? Tambah lagi 0, tambah 3 lagi, 0-nya 6, berapa berarti? Sama, tetap 0. Walaupun engkau letakkan 0 itu dari ujung ke ujung, tetap aja nilainya 0. Nah, 0 itu bagaikan amal. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lainnya. 0. Engkau bertambah beribadah, berarti bertambah 0. Selama 0 itu banyak dan tidak ada angka di depannya, tidak berarti 0 itu. Namun 0 ini bisa menjadi berarti bila mana ada angka 1 di depannya, contohnya angka 1. 0 yang 3 tadi tak berarti. Tapi kalau engkau letakkan angka 1 di depannya, jadi berapa tuh? Jadi 1000. Tambah 3 lagi 0-nya. Selagi ada angka 1, jadi berapa itu? Jadi 1.000.000. Tambah 3 lagi 0-nya. Jadi berapa? 1 M. Itu berharga 0 itu. Kapan berharganya? Bila mana ada angka 1. Engkau hilangkan angka 1, habis semua itu. Nggak ada arti sama sekali. Beliau berkata, amal-amalmu itu bagikan angka 0. Dan angka 1 itu adalah ikhlas di dalam amal itu. Bila mana ada keikhlasan, baru berarti amal-amal itu akan menjadi angka besar dia. Tapi kalau nggak ada keikhlasan, hilanglah angka 1 itu. Itu angka bisa menjadi 1 yang di depan itu, bisa menjadi 2, dan bisa menjadi 9, tergantung tingkatan keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah gambaran. Al-a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal itu bagaikan gambaran-gambaran belaka. Namun ruh yang bisa menghidupkan gambaran-gambaran itu adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Gitu. Ala lillahid dinul khalis. Allah Ta'ala menerima yang tulus, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi ikhlas ini perihal yang azim, ikhwan. Akhlak pertama kita yang semestinya kita mempunyainya, bersifat dengannya, tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang yang namanya akhlak itu kan suatu sifat. Oke, oh alhamdulillah aku sudah mempunyai sifat itu. Oh tidak, itu akhlak itu dia itu berlevel. Ada level 1, level 2, sampai kapan level akhlaknya? Tidak ada habisnya, ikhwan. Tidaklah ada level, melainkan ada lagi level yang di atasnya. Begitulah akhlak. Jadi senantiasa di dalam target seorang mukmin, target hidupnya, bukan target bulan ini atau minggu ini atau tahun ini, enggak. Target selama dia hidup, senantiasa dia yartaqi, makin naik dan makin naik, makin tinggi dalam derajat ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Amin. La ilaha illallah. Berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ada hadis yang mauquf kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, wa ruwiya kadzalika marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu, ketulusan itu adalah rahasiaku, kata Allah Ta'ala. Istawda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Yang aku akan letakkan di hati sanubari hamba-hambaku yang aku cintai. Nah, gitu ya kawan. Emang mahal ikhlas itu. Langka adanya, karena memang itu bukti atau tanda cinta Allah kepada si hamba itu. Kalau Allah sudah cinta kepada si hamba itu, maka Allah akan membukakan hatinya untuk bisa tulus kepadanya. Begitu ikhwan. Makanya jarang itu ikhlas dan sangat mahal, karena itu bukti cinta Allah. Wahakala. Dalam hadis yang lain, baginda bersabda, "Ma min 'abdin yukhlisu lillahi al-'amala 40 yawman illa dhaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi 'ala lisanihi." Bila mana seorang sudah mulai mencicipi arti keikhlasan, ketulusan, mulai dia beribadah hanya semata karena Allah Ta'ala, bukan mencari
apa namanya, pandangan orang lain, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Enggak, dia enggak peduli semua itu. Orang ada atau orang enggak ada, baginya sama. Karena yang dia cari hanyalah Allah Ta'ala. Kalau dia mulai mencicipi seperti itu, ikhwan, 1 hari, 2 hari, dalam hadis dikatakan seandainya biasa dia sampai 40 hari sahaja menjadi orang yang ikhlas dalam ibadahnya, maka niscaya akan apa? Dari hatinya itu akan memancarkan hikmah-hikmah. Allah Ta'ala buka akan ilmu ladunni yang Allah kirim langsung darinya di hatinya. Infajarat ya nabi'ul hikmah, akan terpancar hikmah-hikmah, kebijakan-kebijakan yang benar dari hati sanubarinya. Naam ikhwan. Naam. Dan memang ikhlas ini aziz. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan hadis. Kalau ulama ahli tarbiyah mereka berkata ini hadis yang serem, yang sangat-sangat serem. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW menceritakan di situ ada beberapa kelompok. Disebutkan kelompok yang mempunyai ilmu, disebutkan kelompok yang berjihad di jalan Allah, disebutkan juga kelompok yang bersedekah di jalan Allah. Mulai dengan orang yang bersedekah. Di masa hidupnya dia banyak sedekah. Ketika dia dihisab, maka dia dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Mulai dihisab satu-satu sampai akhirnya ketika masuk hisab sedekah, tahu-tahu nggak ada sama sekali catatan, hilang. Si hamba ini bingung. Ya Allah, perasaan aku dulu di dunia terkenal dengan sedekahku. Kok nggak ada tuh catatannya? Mana sedekahku? Kok ngilang? Kok nggak dihitung? Hangus, nggak ada. Maka Allah Ta'ala menjawab pertanyaan dari hamba itu. Betul, engkau di dunia rajin bersedekah. Tapi ketika engkau di dunia, engkau itu bersedekah semata-mata karena engkau ingin dikenal dengan orang yang senang bersedekah. Biar orang-orang mengenalmu sebagai orang yang dermawan. Berarti yang engkau cari adalah mereka manusia. Yang engkau cari adalah pandangan mereka. Yang engkau cari adalah pujian mereka. Itu yang engkau cari. Engkau sama sekali tidak mencariku dalam sedekahmu itu, kata Allah Ta'ala. Ngaku si hamba itu, betul. Dan memang aku sudah berikan itu. Di dunia engkau terkenal dengan kedermawananmu. Di dunia engkau terkenal dengan sedekahmu yang banyak. Tertulis namamu di mana-mana. Karena itu yang engkau cari, sudah aku berikan itu kepadamu di dunia. Dan selesai sudah. Ganjarannya kan sudah engkau sudah ambil. Yang engkau cari, engkau sudah dapatkan. Engkau tidak sama sekali mencariku, kata Allah Ta'ala. Engkau sama sekali tidak mengharapkan karuniaku. Engkau hanya mengharapkan pandangan manusia. Dan sungguh engkau mendapatkannya sudah. Selesai. Itulah hisabnya. Merugi ikhwan si hamba itu. Dalam beberapa riwayat akhirnya dilemparkan dia, na'udzubillah, ila jahannam, nasallallahu alaihi wasallam. Selesai ini orang yang sedekah. Datang orang yang berilmu, ulama. Ketika dia dihisab terus satu persatu sampai di titik ilmunya, tahu-tahu sama juga nggak ada sama sekali, ngilang gitu ilmunya. Waktu dia belajar atau waktu dia mengajar atau waktu dia berdakwah, ngilang semua itu, nggak ada catatannya. Si hamba berkata, ya Allah, perasaan aku di dunia terkenal dengan ulama, dengan title sebagai ulama. Perasaan aku di dunia berjasa, banyak orang dapat hidayah dengan perantara aku, kata si hamba ini. Maka Allah Ta'ala menjawab, betul apa yang kau katakan. Engkau terkenal di dunia dengan title ulamamu. Akan tetapi, bukankah engkau meluangkan waktumu untuk berdakwah, dan dahulunya engkau belajar, begitu, menjadi mufti contohnya, menjadi rujukan hukum, konsultan hukum syariat contohnya, dan terus seperti itu. Itu semua engkau lakukan buat siapa? Bukankah engkau lakukan itu demi engkau dikenal dengan title ulama? Bukankah engkau lakukan itu demi engkau dihormati orang lain karena engkau sebagai ulama, sebagai guru? Bukankah karena itu engkau belajar? Bukankah karena itu engkau mengajar? Bukankah karena itu engkau berdakwah? Benar, ngaku akhirnya. Betul ya Allah. Aku dulu belajar, mengajar agar dikenang aku sebagai ulama. Agar dipanggil aku dengan panggilan guru. Agar dihormati. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh aku telah memberikan itu kepadamu di dunia. Engkau sudah terkenal dengan title itu. Dan sudah, itulah ganjaranmu. Engkau mencari itu, dan itu aku sudah berikan kepadamu. Engkau tidak mencariku, kata Allah Ta'ala, dengan ilmumu. Engkau tidak mengharapkan keridhaanku dengan ilmumu itu. Yang engkau cari hanyalah keridhaan manusia.
Selesai. Hangus, ikhwan. Yang lebih parah lagi, ini yang terakhir. Ada seorang yang berjihad di jalan Allah. Kalau yang pertama, dia itu hanya mengorbankan hartanya. Yang kedua, dia mengorbankan waktunya untuk belajar, mengajar, berdakwah. Yang ketiga, dia mengorbankan apa? Nyawa. Datang sih, ini semua mujahid. Pas dihisab sama Allah Ta'ala. Ini dalam hadis panjang lebar ceritanya, ikhwan. Ini ringkasnya. Ketika orang yang berjihad itu, dan dia mati syahid ya. Di dunia terkenal dengan fulan bin fulan, syahid. Title-nya syahid. Ketika dia dihisab oleh Allah Ta'ala. Ngilang tahu-tahu title syahid itu. Bahkan nggak disebutkan sama sekali. Dia itu sebagai orang yang gugur dalam jihad fisabilillah. Jihad beneran tadi itu. Lah apa akhirnya? Dia bertanya, ya Allah mana pahalaku? Jihadnya mana? Maka Allah berkata, ini syuk ikhwan. Ini yang paling parah ini. Mengorbankan nyawanya. Maka Allah Ta'ala berkata, wahai fulan, betul engkau dulu di dunia berjihad di jalanku. Fisabilillah. Tapi, bukankah engkau berjihad itu agar dikenal di kemudian hari engkau sebagai orang yang berani? Agar dikenal di kemudian hari engkau sebagai pahlawan. Agar dikenal di kemudian hari engkau sebagai orang yang gugur di jalan Allah. Agar dikenal di kemudian hari engkau sebagai orang yang syahid. Bukankah itu tujuanmu? Kata Allah Ta'ala. Menunduk si hamba itu dan mengaku, betul ya Allah, aku dulu berjihad, mengorbankan nyawaku hanya demi dikenang aku sebagai syahid. Maka Allah Ta'ala berkata, engkau tidak mencariku dengan itu. Engkau tidak mencari keridhaanku. Yang engkau cari adalah pujian manusia setelah matimu. Oh, ajib. Yang dia cari pujian manusia setelah dia mati. Dia nggak bisa menikmatinya. Oh, pujian-pujian itu. Tapi itu yang dijadikan targetnya. Ajib. Hilang akhirnya ikhwan pahala jihadnya itu, dan Allah Ta'ala perintahkan semua itu ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini nih contohnya ikhwan. Kalau orang benar-benar, kalau kita benar-benar jujur sama diri kita, ikhwan nih, mungkinlah kalau seandainya kita berbohong kepada orang lain, dosa besar, berlawanan dengan iman kita. Seorang mukmin tak akan pernah dia berbohong, betul. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Tapi kalau seandainya engkau berbohong sama orang lain, itu masih masuk akal dikit lah. Yang lebih nggak masuk akal lagi, engkau berbohong kepada dirimu sendiri. Itu lebih fatal, lebih aneh, ikhwan. Kepada dirimu engkau berbohong, kepada siapa lagi engkau bisa jujur? Coba jujur sekali dengan dirimu. Kepada siapa? Engkau ini beramal ini untuk siapa? Benar-benar jujur, ngaku, ayo ngaku. Apakah engkau beramal ini demi untuk mendapatkan pandangan manusia, pujian manusia? Untuk apa? Kalau seandainya itu mereka semua nggak ada, apakah engkau masih semangat? Oh ikhwan, kalau seandainya kita jujur, baru kadang-kadang kita malu sendiri sama diri kita. Ya Allah. Jadi sebenarnya aneh nih, kalau jujurnya bukan menyembah Allah, menyembah pujian manusia, menyembah pandangan manusia. Itu yang aku cari. Kalau engkau jujur, wah yang baru tuh, ketika dia mengaku, baru dia benahi sedikit demi sedikit. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab yang ma'ruf, Ihya Ulumuddin atau yang lainnya, mulai dari kejujuran, baru dengan pemikiran. Coba pikirkan, pujian-pujian manusia itu, seandainya semua sedunia memujimu, bukan hanya memujimu, seandainya sedunia menuhankanmu, engkau dijadikan Tuhan oleh mereka. Apakah benar engkau jadi seperti itu? Apa yang akan menambahkan kemuliaanmu ketika sedunia memujimu? Tak akan ada perihal yang bertambah dalam kemuliaanmu. Justru pujian-pujian manusia itu perihal yang berbahaya untukmu. Dikatakan begini ya kawan, kalau kita membandingkan ya antara pujian orang dengan cacian orang. Manusia demen dipuji dan gak demen dicaci, pasti tabiat manusia. Tapi mari kita pikir dengan akal sehat. Pujian orang akan menambahkan apa pada dirimu? Inti bisa jadi apa dengan pujian-pujian orang itu? Justru pujian itu bahaya, bisa membuatmu sombong, bisa membuatmu lupa diri. Namanya dalam perkataan sebagian ulama kita, man madahaka faqad dzabahaka. Orang yang memujimu itu persis orang yang menyembelihmu. Bilang pujian itu adalah sembelih tapi tanpa pisau. Sangat bahaya. Mengancam ketulusanmu. Tapi kalau celaan orang mencela kita.
Jadi nggak demen, ya pasti nggak demen sama celaan. Tapi kalau seandainya engkau insaf, kau lihat celaan-celaan itu, bisa engkau mengambil faedah dari celaan-celaan itu. Itu memperlihatkan sisi negatif yang ada pada dirimu. Nasihatnya orang kepada kita, kritikan orang kepada kita, bahkan pun celaan itu berfaedah. Kita bisa tahu sudut cacat di diri kita yang sampai saat ini kita belum melihatnya. Tapi dengan celaan, dengan nasihat, dengan kritikan terlihat, aku bisa membenahinya, aku bisa selangkah lebih baik gara-gara celaan itu. Salam Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Tapi dengan pujian sama sekali nggak bisa selangkah lebih baik. Yang ada selangkah lebih mundur, ikhwan. Dengan pujian-pujian itu. La ilaha illallah. Nah, kembali ke cerita yang tadi. Kata Imam Ghazali, untuk mengobati penyakit pamer itu penyakit, riya dalam bahasa Arabnya. Ya. Kau pikir apa manfaatnya yang bisa aku dapatkan ketika semua memandangku dengan kebaikan? Pandangan mereka nggak berpengaruh sama sekali kepadaku di akhirat nanti. Wah kata. Tapi ketika aku kehilangan pandangan Allah, ketika aku kehilangan perhatian Allah, aku berarti kehilangan segalanya. Wah kata ikhwan. Inilah perihal ikhlas. Dalam cerita ada cerita yang ajib jiddan di masa kaum-kaum yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, dan ini misdaq qaulihi ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan ungkapannya syaitan gitu. Allah Ta'ala menceritakan di Al-Quran, syaitan itu ketika mereka diusir ya, dari surga, maka mereka akan membalas dendam kepada anak-anak Adam. Kemudian mereka berkata, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menjadikan anak-anak Adam ini sesat semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada qiraat yang bilang mukhlisin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka tulus. Aku tidak bisa menggoda mereka. Wah kata. Ini pernyataan dari syaitan. Keikhlasan itu membendungmu daripada godaan-godaan syaitan. Syaitan sendiri yang menyatakan, aku akan sesatkan mereka semua. Kecuali mereka orang yang ikhlas. Maka aku tidak bisa mengganggu mereka, membisik-bisiki mereka. Nggak bisa. Maka dalam cerita begini, ada cerita dalam umat-umat yang terdahulu, ada seorang pemuda. Nah, yang dia itu mau menyendiri beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka dia naik ke atas gunung beribadah menyendiri gitu. Oh, nikmat dia dalam ibadahnya. Sampai-sampai dia mendengar kabar, dan dia sering ke bawah gitu, naik ke atas membawa bekal, beribadah lagi di atas. Waktu dia lagi ke bawah membawa bekal, mau ambil bekal dan mau naik ke atas, dia mendengar di kaki gunung situ ada sekelompok orang yang menyembah pohon, yang menuhankan pohon. Tergeraklah semangatnya. Oh ini bahaya ini aku harus tebang tuh pohon tuh. Ya. Maka turunlah dia dari atas tempat khalwatnya itu, mau ke bawah. Mau ngapain? Mau nebang pohon. Sumber kesesatan, nahi mungkar. Ceritanya begitu. Mau ke bawah, mau nebang pohon itu. Di tengah-tengah jalan ketemu dengan seorang. Siapa orang itu? Dalam cerita itu dikatakan, ini cerita banyak dinukil oleh ulama kita. Orang yang menghadangnya di jalan itu adalah syaitan yang menjadi manusia. Syaitan bilang kepadanya, mau kemana engkau? Aku mau ke bawah. Mau ngapain? Mau nebang pohon. Kenapa Hen? Apa kepentinganmu dalam pohon itu? Lu enggak, itu pohon itu menyesatkan. Banyak orang yang sesat gara-gara pohon itu. Aku akan tebang dia. Si syaitan berkata, aku halangi engkau. Enggak boleh engkau tebang pohon itu. Lu kenapa? Aku halangi engkau menebang pohon itu kecuali kalau seandainya engkau mengalahkanku. Diajak berantem ceritanya tuh. Diajak berantem sama syaitan. Oh siap. Si pemuda ini Masya Allah jagoan juga dia. Mulailah mereka bergulit. Dengan mudah si pemuda itu ngalahin syaitan. Ini pemuda nggak tahu nih syaitan nih, dikiranya manusia biasa. Yang mudah KO. Lagi kalah lagi syaitan itu. Begitu. Akhirnya apa? Ya sudah, sesuai kesepakatan, nggak boleh si syaitan ini menghalangi si pemuda itu. Maka baru dia melanjutkan perjalanannya. Tapi
mulailah syaitan bernegosiasi. Nah begitu ikhwan, tabiatnya syaitan itu kalau nggak bisa dari arah A ke arah B, nggak bisa ke arah C, dan terus mencari celah. Itu tabiatnya syaitan. Lain hal dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu dia cuma satu arah, dia nggak mencari celah-celah yang lain. Itu bedanya syaitan sama hawa nafsu. Syaitan mulai bernego, begini aja deh. Oke, aku akui kekalahanku. Tapi gini aja, daripada engkau ke bawah nebang pohon, mending gini, kau nggak usah tebang pohon. Aku akan jamin, kau kan lagi keluar di atas itu, betul? Dan kau setiap berapa pekan sekali ke bawah ngambil bekal. Iya, begini aja, agar engkau lebih nyaman beribadah di atas sana, aku akan sampaikan, aku akan hantarkan makanan-makanan. Jadi engkau nggak perlu lagi untuk ke bawah mencari nafkah, mencari makanan. Engkau fokus dalam ibadahmu di sana. Aku akan menghantarkan makanan-makanan itu. Tapi balasannya jangan engkau ganggu pohon ini. Ini negosiasinya syaitan. Si pemuda mulai berpikir, lah, iya juga ya. Paling nikmat tuh beribadah sendiri, difasilitasi. Gak perlu lagi ke bawah, nyari nafkah dulu baru ke atas lagi, nyari bekal. Nah, masalah pohon ini gampang. Juga apa urusannya sama pohon itu? Mulai si pemuda berpikir seperti itu. Akhirnya si pemuda menerima. Ya sudah, deal, bismillah. Yang tadinya mau ke bawah, mau nebang pohon, nggak jadi. Balik ke atas lagi dia. Nah, di atas, di tempat ibadahnya itu, dia tunggu, gimana nih, bener nggak nih janji si orang itu? Bener, tahu-taunya hari pertama, pas dibangun tidur, sudah siap makanan. Oh, enak dia beribadah, lebih enak. Hari kedua juga seperti itu, pekan pertama. Pekan kedua seperti itu. Nah, di pekan ketiga, dia bangun tidur, mau ibadah segala macam, pas datang waktunya makan, nggak ada makanan, nggak disediain sama orang itu, yang udah sepakat, yang syaitan yang menjelma itu, nggak disediain makanan. Nah mana katanya? Oke, coba besok. Pas besoknya juga nggak dikirimin makanan. Besoknya lagi nggak dikirim makanan. Wah, kesel nih pemuda nih. Wah, dibohongin berarti dia. Dibohongin dan marah dia, dan langsung dia bawa kapaknya mau turun ke bawah. Mau ngapain? Mau nebang pohon itu. Ini nggak sesuai perjanjian ini. Aku dilarang menebang pohon, tapi aku dikasih makanan. Sekarang nggak ada makanan. Ya sudah, aku turun ke bawah. Pas dia turun ke bawah, ketemu lagi dengan orang itu yang menghadanginya tempo hari. Katanya, engkau berbohong. Kau bilang engkau akan memfasilitasi aku untuk dalam ibadah. Tapi 3 hari ini nggak ada makanan. Sama syaitan didiemin, diketawain. Ya sudah, jangan engkau hadangi aku akan menebang pohon itu. Si syaitan berkata, oh nggak boleh. Loh kenapa? Kecuali kalau engkau mengalahkan aku, kata si syaitan. Pemuda bilang, bukankah aku telah mengalahkanmu tempo hari? Lagi katanya. Oh siap. Si pemuda ngira bakal mudah mengalahkan syaitan, si orang itu. Tapi ikhwan, di kali kedua ini mulai bergulit si pemuda sama syaitan itu, tapi kalah si pemuda itu. Syaitan yang menang. Bingung, kok bisa? Tempo hari dia mudah mengalahkan nih orang. Sekarang dia mudah kalah dari orang itu. Lagi, kalah lagi. Dan setiap mereka berantem, kalah si pemuda itu. Akhirnya apa? Syaitan bilang, kau nggak boleh turun ke bawah. Kau nggak boleh tebang pohon itu. Karena engkau tidak bisa mengalahkanku. Di akhir cerita, si pemuda itu bingung. Ini ada apaan sih ceritanya? Engkau ini siapa? Tempo hari aku mudah mengalahkanmu. Tapi kenapa hari ini aku tidak bisa mengalahkanmu? Dibilang sama syaitan itu, fulan, ketahui. Ketika tempo hari, engkau turun ke bawah, mau menebang pohon itu, nahi munkar, ya, dalam bahasanya. Itu benar-benar engkau tulus karena Allah. Ketika engkau mau menebang pohon itu, ikhlas. Bukan karena faktor dunia sama sekali. Aku tidak bisa menghalangimu. Tapi kali ini, engkau turun ke bawah mau menebang pohon itu bukan karena nahi mungkar. Bukan karena tulus karena Allah. Karena engkau tidak dapat makanan. Ya kan ya? Kenapa engkau turun sekarang? Karena engkau nggak dapat makanan 3 hari terakhir ini. Berarti engkau tidak tulus karena Allah Ta'ala. Maka mudah sekali aku mengalahkanmu. Nah inilah yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Perkataan syaitan, aku akan membuat mereka sesat.
kata syaitannya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, maka aku tidak bisa menggoda mereka. Ketika orang itu ikhlas, syaitan akan mundur. Tapi ketika sudah terkikis keikhlasannya, mulai syaitan mudah untuk menggodanya. Salam Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Ada beberapa lambang keikhlasan. Di antaranya berkata Ya'qub al-Makfuf, ini ada dinukil perkataan oleh Imam Ghazali. Katanya, alamat orang yang ikhlas itu dia menyembunyikan amal baiknya persis selayaknya sebagaimana dia menyembunyikan amal buruknya. Kalau kita berbuat buruk, kita berusaha untuk sembunyikan. Nah, kalau engkau ikhlas, persis seperti itu juga engkau menyembunyikan amal baikmu. Bukan diposting. Ya kan? Bukan diposting atau di apa, enggak, justru disembunyikan. Dulu ada cerita Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Beliau diundang oleh seorang dermawan, diundang makan siang. Imam Hasan al-Basri datang dengan muridnya. Oh, silahkan. Oh, Masya Allah, makasih banyak. Oke. Ketika orang tuan rumah itu mau menyediakan hidangan, dia manggil pembantunya. Ayo, bentangin sufroh, taplak meja. Ayo, mana bentangin ininya, taplak mejanya. Si pembantu itu bawa taplak meja yang agak lama. Si tuan rumah bilang, pas dia lihat taplak meja yang dibentangkan, oh jangan taplak meja ini mah kita yang beli di Mekah 3 tahun lalu pas haji. Jangan, yang baru lagi. Diganti. Di Mekahnya itu agak naik sedikit volumenya. Oh iya, siap Tuhan. Diganti taplak meja yang baru. Pas si pembantu itu bentangin, tuan rumah bilang, loh jangan. Ini juga kan yang kita beli waktu kita di Madinah tuh 2 tahun lalu kita juga haji beli ini. Jangan. Yang lebih baru lagi. Ya sudah, diganti. Diganti taplak meja yang paling baru. Nah, ini dong yang kita beli kemarin waktu haji kemarin. Kita beli di Mekah. Kayak gitu. Dibentangin taplak meja yang ketiga. Ini yang tamu itu Imam Hasan al-Basri ketika mendengar itu dilihatin aja sama dia. Habis itu dia bisik-bisik kepada muridnya. Ya Allah, kesian banget orang ini. Kenapa? Hangus haji 3 tahun gara-gara taplak meja. Haji hangus pahala haji 3 tahun gara-gara taplak meja. Kenapa? Nah ini nih yang nggak tulus kepada Allah. Orang kalau tulus itu ikhwan, dia akan lupa amalnya. Nah itu tuh bukti amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allah angkat amal itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Allah Ta'ala akan mengangkat amal-amal yang diterima. Kata ulamanya, apa arti mengangkat? Begini, Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr berkata, ketika amal itu diangkat oleh Allah Ta'ala, maka si hamba itu akan lupa terhadap amal itu. Itu berarti amalnya makbul. Ini ikhlas nih berarti. Dia lupa terhadap amalnya. Selagi dia mengingat-ingat, apalagi mengungkit-ungkit amal ibadahnya, itu tanda berarti amalnya belum diangkat sama Allah Ta'ala. Buktinya dia masih ingat. Berarti nggak makbul. La ilaha illallah. Ada orang ngasih sedekah baju ke orang lain, contohnya ke fakir miskin. Setiap fakir miskin itu lewat pakai bajunya, ini baju aku yang aku kasih ini. Si fakir miskin lewat nggak pakai baju yang dia kasih, ingat aja, nah ini aku pernah kasih kepada dia hadiah nih. La ilaha illallah. Itu berarti bukti amal itu belum diangkat oleh Allah Ta'ala. Buktinya kamu masih ungkit. Salam Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. La ilaha illallah. Ala kulli hal ikhwan. Di sini Masya Allah banyak pembahasan tentang ikhlas. Ringkasnya, ikhlas itu adalah titik utama yang harus kita perhatikan dalam akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Orang kalau ikhlas, hanya yang ia cari Allah Ta'ala. Tidak ia cari pandangan manusia, tidak ia cari pujian manusia. Ada atau tiadanya sama baginya. Nah, itu derajat yang lebih tinggi lagi. Orang kalau ikhlas itu yang dia cari hanyalah Allah Ta'ala, bukanlah surganya dan bukanlah pahalanya. Yang dia takuti hanyalah Allah Ta'ala, bukan nerakanya dan bukan siksaannya. Ini tingkat yang tinggi nih kalau ikhlas seperti itu. Yang benar-benar dia cari hanyalah Allah Ta'ala. Dan terus di atas itu lagi ada lagi derajat-derajat yang lebih tinggi lagi. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kita keikhlasan yang benar-benar tulus lillahi ta'ala. Untuk meningkatkan perihal ikhlas ini, makanya kalau kita dalam niat itu ada akhirnya lillahi ta'ala, agar
kita lagi-lagi terus mengingatkan, aku beribadah ini hanya semata-mata karena Allah, bukannya fulan atau fulan. Fulan mengetahui ibadahku, fulan tidak mengetahui, fulan mengingkari, bukan urusanku. Aku tidak mengharap itu semua, karena aku mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa Al-Faqih sampaikan pada saat ini. Rabbana insyaallah yukrimna wa iyyakum bil ikhlas wa ja'alna minal mukhlisin al-mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau yang istafsir, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini hal yang itu informasi yang bermanfaat banget nih. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar kita itu bersedekah atau memberi pada orang itu, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, ada niat-niat tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu yang kita itu tidak sadar bahwa itu bukan merupakan ikhlas kita dalam berbuat sesuatu. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita lakukan itu, karena ketidakikhlasan itu, supaya jadi ikhlas itu gimana tuh? Apa kita baca istighfar atau mohon ampun atau meminta kepada Allah supaya itu dijadikan perbuatan itu jadi amal ibadah yang ikhlas, yang betul-betul karena Allah Ta'ala. Nah, tadi sampaikan bahwa ikhlas itu nampak dari kalau kita berbuat sesuatu itu seperti kita tidak merasakan satu perbuatan yang memang tidak dilakukan gitu ya. Maksudnya tidak tunjuk kepada orang dan seperti apa yang kita lakukan, berbuat sesuatu yang tidak baik atau buruk gitu ya. Betul, terima kasih. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara menahan emosi atau amarah agar tidak meledak-meledak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kita tahu begitu besar pahala ketika kita melakukan suatu ibadah dengan ikhlas. Tapi bagaimana jika ketika kita melakukan ibadah itu ikhlas, tapi suatu saat ada orang atau kita mengungkit apa yang telah kita berikan, misal kita bersedekah gitu, apakah itu akan menghapus keikhlasan kita, pahala keikhlasan kita atau bagaimana gitu? Kadang-kadang saat kita bersedekah kita ikhlas, terus suatu saat tanpa sengaja mulut kita berucap gitu, oh kita sudah membantu bersedekah segala macam, dengan di hati kita ada tujuan biar kita dipuji orang lain gitu. Nah, pahala yang sebelumnya kita dapat itu masih kita dapatkan atau terhapus begitu saja? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, siapa lagi? Cukup? Ya. Bismillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada ikhwan hadirin dan hadirat yang telah bertanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai cara.
atau setiap resep bagaimana kita bisa ikhlas dalam setiap amal kita. Dan juga kalau seandainya ada amal yang kita lakukan tanpa ikhlas, bagaimana juga resepnya, apakah kita beristighfarkah atau bagaimana. Ini azim ikhwan, dan memang kata Imam Ghazali ya, beliau berkata setiap sifat-sifat yang baik itu atau amal atau akhlak yang baik itu bisa didapatkan dengan dua perkara. Yang pertama fikir, dan kemudian zikir. Memang oleh karena itu Allah Ta'ala seringkali iringkan dua perkara ini di Al-Quran. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ulul albab, berzikir dan berfikir. Setiap apapun itu, ikhwan. Maksudnya apa? Fikir. Dengan berfikir. Nah, tadi di antara yang saya sampaikan tadi, dengan kita berfikir apa manfaat daripada pujian orang, dan apa pula manfaat daripada pandangan orang dengan kebaikan. Sama sekali tidak ada manfaat sama sekali itu, ikhwan. Nah, kepada kita. Nah, ini mulai kita berfikir. Dan fikir ini akan terbantu dengan tuntunan ulama-ulama kita dalam perihal pola berfikir. Alangkah mulianya ikhlas itu, dan alangkah hinanya riya atau pamer itu. Kita dibawa tuh berfikir oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, contohnya Minhajul Abidin, apalagi Ihya Ulumuddin, luar biasa sekali. Nah, yang paling ampuh adalah fikir sebenarnya. Akhirnya kita sadar, benar juga ya, kita ngapain riya, ngapain juga kita pamer, ngapain juga kita cari muka, gitu, ngapain juga. Nah, ini akan membuat kesadaran. Dari sini timbullah bibit-bibit ikhlas. Dan itu bibit-bibit bisa disuburkan dengan yang kedua, zikir namanya. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan kita memperbanyak untuk perihal ikhlas, kita banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Itu luar biasa, ikhwan. Zikir yang paling ampuh, yang paling azim, yang paling agung, la ilaha illallah. Tapi dengan diresapi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Berarti kita hanya menyembah Allah. Terus lagi la ilaha illallah, akan engkau naik ke derajat yang setelahnya. Tiada yang patut dituju melainkan Allah. Jangan engkau menuju ke perihal lain. Jangan engkau jadikan itu tujuan. Yang engkau jadikan tujuan hanyalah Allah Ta'ala. Itulah maqsuda illallah. Terus naik lagi la ilaha illallah, dan terus engkau akan naik ke atas. La masyhuda illallah, tidak ada yang nampak kecuali Allah Ta'ala. Yang lain bukan hanya kita enggak jadikan tujuan, emang tidak nampak, tak terlihat. Yang nampak, yang disaksikan hanyalah Allah Ta'ala. La masyhuda illallah. Kemudian naik lagi ke atas dengan la ilaha illallah itu, maka engkau akan sampai ke derajat la maujuda illallah. Emang tidak ada yang ada kecuali Allah. Selain Allah, bukan hanyalah tidak disembah, bukan hanyalah tidak dijadikan tujuan, bukan hanya tidak disaksikan, emang enggak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu derajatnya la ilaha illallah. Dengan banyak berzikir la ilaha illallah, itu sangat membantu ikhlas kita. Ada beberapa azkar yang ma'ruf dalam perihal ikhlas, di antaranya la ilaha illallah, dan di antara yang kedua adalah banyak baca suratul ikhlas. Namanya kan suratul al-ikhlas. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Nah, itu tuh. Itu azim, ikhwan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, satu. Allahus Samad. Nah, ini dia. Allah lah As-Samad. Apa arti As-Samad? As-Samad al-maqsud inda syada'id, yang dituju ketika dalam suatu ketegangan, gitu. Itu artinya As-Samad. Yang dituju senantiasa, iya. Yang dilihat hanyalah iya. Itu arti Samad. Dan terus diulang-ulang gitu. Allah Samad. Dan teruskan lagi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Lalu kita kenapa mencari pujian fulan, mencari muka dari fulan? Enggak ada yang sebanding Allah, enggak ada yang seindah Allah, gitu. Inilah yang patut kita tuju, yang patut kita maksud, yang patut kita tulus untuknya. Nah, itu banyak-banyak baca surat al-ikhlas. Wahakala ikhwan, wahakala. Bila mana terlintas di hati ada pamer, ada niat mau cari muka, niat ini, niat itu, biarkan itu terlintas dan senantiasa kita beristighfar, dan kita tidak akan mengakui
itu lintasan sebagai perihal yang benar. Kita mengingkarinya, walaupun kita sampai sekarang agak susah melawannya. Lintasan hati itu kita tidak bisa terjaga darinya. Tetap kadang-kadang terlintas di hati, lintasan pamer atau yang lainnya, tapi tetap beristighfar. Dan engkau mohon kepada Allah untuk diberikan keikhlasan. Dan, nah ini penting. Dan jangan kita membatalkan suatu ibadah gara-gara kita tidak ikhlas. Misalnya gimana? Aneh mau sedekah atau aneh mau sholat, terlintas di hati riya, terlintas di hati mencari pujian orang, terlintas di hati mencari muka. Oh udah batalin sedekahnya, batalin sholatnya. Kenapa? Karena aneh belum ikhlas. Kalau begitu menang syaitan. Tujuan syaitan itu menggagalkan engkau beribadah. Engkau takut riya, akhirnya engkau batalkan ibadah. Iya, selesai. Justru lakukanlah ibadah itu walaupun dengan riya, walaupun dengan pamer, tapi jangan engkau igrar, jangan engkau iyakan lintasan-lintasan hati itu, senantiasa engkau lawan dan terus bersedekah, terus sholat, terus beribadah walaupun dengan adanya riya, karena istiqomah, konsisten dalam ibadah itu akan menjadi obat untuk penyakit riya itu sendiri. Itu akan menjadi bibit-bibit utama dalam keikhlasan ketika engkau istiqomah. Wah, kata ikhwan, hal ajib. Jadi tetap bersedekah, walaupun tetap sholat, tetap ibadah, walaupun di hati ini ada riyanya, tetap dengan harapan semoga insya Allah dengan ibadah ini mengkafarahkan apa yang ada di hatiku daripada riya itu. Nah, wah, kata itu mungkin beberapa tips-tipsnya. Untuk perihal yang kedua, masalah amarah. Oh, ada ikhwani, manusia itu Allah Ta'ala tanamkan pada dirinya ada namanya ghadab, amarah. Hanya saja bisa nggak dia mengendalikannya, gitu. Dan dikatakan ketika orang dikuasai oleh hawa nafsunya, ketika dia lagi marah, itu setengah akalnya ngilang. Bahkan dalam riwayat, mulailah syaitan bermain di atas kepalanya. Senang syaitan. Nah makanya kalau kita lagi marah, dalam hadis dianjurkan kita berwudu biar ngilang tuh syaitan tuh, wudu. Bahkan dalam beberapa riwayat juga dikatakan, ini dalam ilmu fikih kita dibahas, kalau orang lagi marah disuruh merubah posisi, itu mulai meredahkan itu. Ente lagi marahnya berdiri, ente duduk. Ente lagi marahnya duduk, ente berdiri, muter-muter jalan-jalan. Dan ketika engkau lagi dalam keadaan amarah, jangan sekali-kali engkau mengambil keputusan apapun itu. Oh, dipersilahkan engkau akan menyesalinya, pasti. Tidaklah ada keputusan yang diambil ketika amarah, pasti, kecuali pasti akan disesali. Itu pasti, ikhwan. Ketika kita amarah itu berusaha nahan. Dan ingat Nabi Muhammad SAW dipancing untuk marah, dipancing untuk galak, justru malah lebih lembut, justru malah lebih sayang, justru malah lebih indah. Nah itu sifat Nabi Muhammad SAW, tak terpancing oleh apapun, kecuali kalau seandainya perihal itu berkenaan dengan haknya Allah Ta'ala, baru baginda Nabi SAW marah. Tidak pernah marah kepada membela dirinya. Baginda senantiasa marah ketika hanya membela Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke. Dan memang itu sesuatu yang berat itu. Ini ngomongnya sih mudah, tapi kalau prakteknya, setengah mati ya kawan. Memang tadi kan kita bilang orang pas marah itu setengah akalnya hilang, setengah gila dia. Begitu orang yang lagi marah, bener. Makanya tunggu, pasti akan mereda itu. Lama-lama baru dia akan sadar. Hadza azim. Allah Ta'ala nyatakan di Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini adalah 3 sifat yang agung yang disebutkan di Al-Quran, sampai Allah Ta'ala bilang wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, bukan cuma itu, dan dia bisa juga memaafkan orang yang menzaliminya itu, atau yang salah, atau yang mancing amarahnya, dan dia berbuat baik kepada orang itu. Ini luar biasa. Dulu pernah ada ikhwan, ada seorang yang bernama Musa ini anaknya siapa? Sayyidina Musa, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain. Sayyidina Musa ini dijuluki Musa al-Kadhib. Kenapa dijuluki Kadhib? Kadhib itu artinya orang yang menahan amarahnya. Pernah suatu hari dia punya anak kecil, masih bayi, masih merangkak, dan dia punya pembantu perempuan, amah.
Gitu. Ini Masya Allah, ini si bapak ini sangat sayang sama anaknya. Anak masih lucu-lucunya gitu ya kawan. Ya kan? Si pembantunya itu lagi masak ceritanya. Lagi masak. Sama saya Musa Al-Kadhim bilang, jaga anak ini, aku mau keluar sebentar. Ya, kayak biasa. Terus dia keluar, si anak ini merangkak. Nah, si perempuan itu lagi nggak ngeh. Si pembantu itu lagi nggak ngeh. Si anak itu merangkak. Akhirnya dia mendekati wajan yang ada air panas di situ, lagi membara api di situ. Lagi dimasak air itu. Si anak itu merangkak ke arah situ dan menumpahkan air yang panas itu. Jadi akhirnya habis itu anak sampai meninggal. Yang si pembantu perempuan ini bingung mau ngomong apa. Dia kan dipesani untuk menjaga, terutama kali itu dipesani khusus jaga. Dia bingung, ya Allah mau jadi gimana, apa yang bakal aku dapatkan, hukuman luar biasa. Ketika majikannya itu, Sayyidina Musa Al-Kadhim datang, melihat keadaan anaknya yang seperti itu, yang sudah wafat. Antum bisa bayangkan gimana itu ya, serem. Maka datanglah si pembantu perempuan ini, sambil membacakan ayat ini. Wahai majikanku, Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan emosinya. Langsung Sayyidina Musa Al-Kadhim ketika mendengar ayat itu langsung beliau nunduk. Dan beliau berkata, kadhamtu ghaidhi, aku hilangi emosiku. Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang memaafkan. Beliau tunduk lagi dan beliau berkata, aku maafkan engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Beliau tunduk lagi dan beliau berkata, itu pembantu perempuan itu dulu budak, hamba sahaya. Beliau berkata, dan engkau wahai fulan, aku bebaskan, pergi engkau. Bebas, dibebaskan, nggak dijadikan budak atau hamba sahaya lagi. Gara-gara perihal itu beliau mendapatkan julukan Al-Kadhim, yang mampu menahan amarahnya. Baginda Nabi bersabda dalam hadis azim, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain ketika bergelut. Siapa yang kuat itu? Yang menang ketika berantem? Enggak. Justru itu yang lemah. Siapa yang kuat itu? Sumo? Enggak. Bukan kekuatan fisik, enggak, itu enggak dipandang sama sekali. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika api emosi membara. Dia bisa mengendalikan dirinya, nih kuat nih baru kuat. Walaupun seakan-akan dia dizalimi, seakan-akan dia ditindas, seakan-akan wah habis deh. Tapi sebenarnya dialah yang kuat. Dia bisa menahan diri, enggak membalas, memendam. Nah itulah ya ikhwan. Soal Nabi Muhammad Allahu Subhanahu. Jadi itu tipsnya tadi. Di antara tipsnya untuk bisa menahan amarah kita, merubah posisi dalam beberapa kitab fikih gitu, dan juga dengan berwudu, memadamkan api emosi itu, dan juga ingat jangan engkau ambil keputusan apapun ketika dalam keadaan amarah itu, dan mulai mengontrol dirimu ketika itu, ikhwan. Yang terakhir di sini, ketika kita beramal kadang-kadang kita tulus, nggak ada sama sekali minta pujian atau minta pamer. Kemudian ada suatu perihal, entah beberapa hari kemudian atau entah beberapa tahun kemudian, ada perihal timbul di situ. Kita mengingat amal ibadah kita dulu itu. Nah sekarang begini, apakah salah kita mengingat amal ibadah kita dulu? Jawabannya tidak salah. Apakah itu bertentangan dengan keikhlasan? Juga tidak. Tapi lihat bagaimana kita mengenangnya. Kita mengenang amal itu sebagai catatan biasa yang tidak kita bangga-banggakan atau yang tidak kita ungkit-ungkit. Bagus, nggak apa-apa, masih muskilah itu. Bahkan kalau seandainya engkau mengingat amal ibadahmu sebagai itu adalah suatu nikmat dari Allah Ta'ala untukmu, maka engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat itu, juga bagus. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Engkau izinkan kami untuk naik haji ke tahun kemarin. Ya Allah, ini semua karena keberkahanmu dan karena kemuliaanmu, itu silahkan. Tapi yang salah itu bila mana kita mengungkit-ungkit. Ini yang salah nih. Ketika kita memberikan hadiah itu contohnya kepada teman, nggak ada sama sekali unsur moria atau unsur pamer. Tapi kali kemudian hari
si orang itu buat kita kesel. Nah, ini mungkin terakhir nih, kawan. Oh, tapi ini berat nih, yang Ghazali nyebutin ini. Kadang-kadang kita merasa diri kita ikhlas, padahal enggak ikhlas, jauh dari keikhlasan. Ada orang yang engkau berikan hadiah, ada orang yang engkau tuh berjasa atasnya. Engkau berikan hadiah dia, engkau selamatkan dia dari kemiskinan, contohnya. Engkau berjasalah, engkau masukkan dia ke suatu pekerjaan, engkau berjasalah sama orang itu, dan dia juga mengakui engkau tuh berjasa. Kemudian ada orang yang engkau tak kenal sama sekali, ini nggak ada hubungan sama dia, engkau tak berjasa kepadanya dan dia nggak berjasa kepadamu. Kemudian ada kasus kedua orang itu membencimu, kedua orang itu memusuhimu, kedua orang itu mencaci makimu. Tamam. Berkata Imam Ghazali, bagaimana hatimu kepada kedua orang itu? Apakah engkau merasa berat sekali ketika mendengar cacian atau musuhan itu dari orang yang engkau berjasa kepadanya, atau sama dua-duanya itu? Soal Nabi Muhammad. Kalau gimana biasanya orang biasa? Ya pastilah jelas akan lebih berat ketika mendengar cacian atau permusuhan dari orang yang kita pernah bantu. Itu kayak bumerang jadinya. Orang yang kita nggak kenal sama sekali, ketika dia mencaci kita, memusuhi kita, ya biasa-biasa aja, ya normal, permusuhan, normal. Tapi kalau seandainya orang itu pernah kita berikan hadiah, kita berjasa kepadanya, kita berbuat baik kepadanya, itu jadi dampak daripada permusuhan atau cacian itu lebih berat. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya engkau merasa begitu, berarti terbukti semua amal ibadahmu, semua karuniamu kepada orang itu bukan ikhlas. Buktinya engkau sekarang merasa lebih berat. Itu kalimat mengungkit-ungkit, tapi yang tersembunyi di dalam lubuk-lubuk hatimu. Secara bahaya engkau tak mengungkit, tapi di hati engkau masih merasa berjasa itu. Buktinya sekarang engkau merasa lebih berat ketika datang cacian dari orang ini, daripada datang cacian dari orang yang engkau tidak pernah memberikan karunia kepadanya. Berarti karunia-karunia kemarin yang engkau berikan kepadanya bukan karena Allah. Ada unsur di situ untuk hawa nafsumu. Begitu. Kalau emang itu karena Allah, maka akan sama level keberatan hati ketika engkau mendengar cacian dari dia atau cacian dari dia. Gimana menurut antum? Berat nggak ini? Hampir mustahil. Bukan berat lagi, itu hampir mustahil itu. Gimana ceritanya? Kalau orang kita kasih beberapa kebaikan, kemudian dia berbalik kepada kita, ya lebih beratlah dampaknya. Keburukan yang engkau lihat dari keluargamu itu lebih besar dampaknya daripada keburukan daripada orang lain, ya kan? Dikatakan gitu. Tapi ini kan kalau kita mau jujur sama diri kita, kalau engkau tulus karena Allah, aku berikan hadiah itu karena Allah, kau akan rasakan sama semua itu, ya kawan. Ala kulli hal, ketika kita merasa seperti itu, yang tadi cepat-cepat kita istighfar dan kita sadari bahwasanya ini tidak benar. Kita beristighfar dan kita mengakui ini tidak benar. Aku akui itu. Ini selangkah lebih baik, ikhwan. Nah, insya Allah di kemudian hari akan hilanglah seperti ini. Anggap itu perihal memang sulit untuk dilakukan. Tapi ini perihal yang harus kita gapai. Jangan engkau rebo dengan derajat yang sekarang ini engkau di situ. Naik derajat yang lebih tinggi. Wahakata ikhwan. Usaha dan seling-seling banyak baca tentang pembahasan tentang ikhlas. Dengar nasihat-nasihat tentang ikhlas, itu lama-lama ikhwan akan terobati sendiri. Intinya kadangkala kita mengira amal kita ikhlas, tahu-tahu tidak ikhlas, terbukti di kemudian hari. Tapi itu tidak membuatmu patah semangat untuk menjadi lebih ikhlas. Mari ikhwan tingkatkan nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih panjang nih pembahasan yang ketiga ini, tapi mungkin cukup sekian nih karena sudah waktu juga. Semoga Allah Taala jadikan kita orang yang ikhlas. Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita yang di masa lalu. Allah Ta'ala jadikan ibadah kita semua ibadah yang tulus hanya untuknya, insyaAllah. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana yabarik, insyaAllah. Allah Ta'ala berkahi di NKM ada Masjid Al-Musalla, masjid ini, Masjid Baitur Ridwan. Rabbana yabarik setiap yang salat di sini, yang beriktikaf di sini, yang semua yang hadir dan hadirat di sini, Allah Ta'ala berkahi semua al-arzaq, rezekinya, zahir dan batin. Rabbana insyaallah yaqdil hawaij ad-diniyah wa dunyawiyah.
Semoga yang hadir di sini semua Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, dan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang tulus hanya untuknya, dan Allah pun akan tulus untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.